Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikmal Farkasi dari kelas TIA 23 dengan NIM 23051204002. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan adalah sebuah proses penetapan aturan, protokol, dan spesifikasi pada sebuah jaringan. Hal ini dilakukan antara lain untuk memastikan bahwa hardware dan software dari berbagai produsen dapat bekerja sama atau interoperabilitas, serta meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan jaringan. Bagaimana dengan menstandarisasikan sebuah jaringan? Kita dapat melakukannya dengan menerapkan protokol yang ada. Protokol itu sendiri adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol memiliki konsep yang berbeda-beda tergantung dengan media atau service yang digunakan. Yang pertama ada model OSI atau Open System Interconnected. Apa itu model OSI? Model OSI adalah sebuah acuan utama untuk jaringan yang mendeskripsikan jaringan data dan informasi dapat berkomunikasi dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lainnya melalui sebuah media transmisi. OSI hanyalah sebuah panduan, bukan sebuah hardware, digunakan oleh vendor agar device mereka dapat berjalan di jaringan. Apa manfaat dari OSI? Walaupun peralatan yang digunakan vendor berbeda, alat tersebut dapat saling bekerja sama, dapat mengurangi kerumitan dalam perancangan, menstandarisasi interface, modular engineering, kerjasama, dan komunikasi teknologi yang berbeda, serta memudahkan pelatihan jaringan. Kemudian ada konsep layering OSI, yang pertama ada physical layer, yang kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, kemudian yang ketujuh ada application layer. Di physical layer terdapat perangkat hub dan repeater beroperasi, menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran informasi. Port 0 dan 1 ditentukan di sini, serta jumlah pin yang digunakan oleh pendeteksi jaringan dan fungsi dari masing-masing pin dilakukan di sini. Kemudian ada data link layer. Bridge dan layer 2 switch beroperasi. Data di grup secara logikal. Wordframe dengan menggabungkan paket, menyediakan akses ke media menggunakan MAC, pendeteksian masalah dan perbaikan dilakukan. Kemudian ada network layer. Router dan layer 3 switch beroperasi, menyediakan pengamatan secara logikal, jalur pengiriman dari sumber ke tujuan dilakukan, pengendalian pengiriman data yang macet, dan mempertahankan QoS atau Quality of Service. Kemudian ada transport layer, memecah data dari layer di atasnya menjadi unit-unit yang lebih kecil. Flow control, error control, data transport, reliability. Nah, ada session layer. Ini giliran pengiriman dipantau, data dari masing-masing aplikasi dijaga agar tetap terpisah, melakukan establishment dan manage, serta menghentikan sesi antar aplikasi, serta melakukan sinkronisasi. Kemudian ada presentation layer, bagaimana data dipresentasikan, seperti tipe data, inskripsi, visual image, dan lain-lain. Contoh adalah JPEG, GIF, ASCII, dan lain-lain. Kemudian ada application layer, yakni bagian layanan aplikasi dan sangat dekat dengan user, menyediakan UI ke jaringan melalui aplikasi. Contohnya adalah telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Kemudian ada protokol. Protokol apa saja yang berada di OSI layer? Di physical layer itu tidak terdapat protokol karena di layer ini hanya terjadi pengiriman bit-bit data. Kemudian data link layer, terdapat PPP atau point-to-point protokol. Kemudian ada SLIP atau Serial Line Interval Protocol. Pada network layer terdapat IP atau Inter-Networking Protocol, terdapat juga ARP atau Address Resolution Protocol, ada juga RARP, Reverse Address Resolution Protocol, ada ICMP, Internet Control Message Protocol, kemudian ada IGMP, Internet Group Message Protocol. Dan di transport layer terdapat TCP, Transmission Control Protocol, dan ada UDP, User Datagram Protocol. Dan di session layer terdapat NetBIOS, NetBUI, NetBIOS Extended User Interface, ada ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, ada PAP, Printer Access Protocol, dan ada SPDU, Session Protocol Data Unit. Dan di presentation layer terdapat Telnet, terdapat SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, terdapat SNMP, Simple Network Managed Protocol. Di application layer terdapat
HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dapat FTP, File Transfer Protocol, dapat NFS, Network File System, terdapat DNS, Domain Name System, terdapat POP3, Post Office Protocol, dapat MIME, Multi-Purpose Internet Mail Extension, kemudian ada SMB, Server Message Block, dan ada NNTP, Network News Transfer Protocol, dan terdapat HCP, Dynamic Configuration Protocol. Dan yang kedua adalah model TCP/IP. Ini adalah perbandingan dari OSI model dengan TCP/IP. Di OSI terdapat layer physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sedangkan di TCP terdapat layernya terdapat network access, internet, transport, dan application. Di application layer sendiri, pada layer ini protokol melakukan kontak langsung dengan user. Kemudian di transport layer, pada layer ini berfungsi untuk memastikan agar setiap komunikasi dalam jaringan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian di network layer atau internet layer, pada layer ini merupakan tempat proses pada setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Kemudian di network interface layer atau network access layer, pada layer ini merupakan tempat proses pada setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Apa sih keunggulan dimiliki oleh TCP/IP? Yang pertama, ini penggunaan yang ringan sehingga tidak memberatkan perangkat maupun jaringan. Jaringan internet dapat dibangun dan diterapkan di beberapa jenis perangkat komputer. Pengoperasian TCP/IP tergolong cukup mudah sehingga dapat dioperasikan secara mandiri tanpa bantuan tenaga ahli. Kemudian membantu pengguna bekerja secara independen dari sisi operating system. Kemudian menggunakan client server architecture yang lebih terukur. Kemudian TCP/IP sudah support berbagai jenis routing berbeda. Dan yang terakhir, TCP/IP menggunakan high level protokol standar di mana dapat melayani pengguna secara luas. Yang ketiga, macam-macam jenis protokol jaringan. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan penggunaan data IP melalui saluran telepon. Dan ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Dan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Kemudian ada Telecommunication Network atau Telnet, yakni protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Dan ada File Transfer Protocol atau FTP, yakni protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Kemudian ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer dalam jaringan, baik di internet atau di intranet. Kemudian ada Secure Socket Layer atau SSL, yakni protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tapi untuk berbagai aplikasi yang merupakan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL Apache Linux dapat menggunakan perintah h2dismount. Nah, ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, yakni protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini MRTG, The Dude, dan lain-lain. Nah, ada Secure Shell atau SSH, yakni protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antar dua komputer. Nah, ada Post Office Protocol Version 3 atau POP3, yakni protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Dan ada Internet Message Access Protocol, yaitu IMAP, yaitu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, buat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Nah, ada Internet Control Message Protocol, yakni ICMP. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Kemudian ada Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Kemudian ada Domain Name System atau DNS, yakni Distribute Data System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau Name Resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Kemudian ada
HTTPS, yakni versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, terlebih jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.